kayak egois sama nggak egois gitu. Ketika kita punya pasangan tapi pasangan kita lebih kayak menuntut, lebih posesif kebanyakan. iya, seperti itu. Saya rasa yang di sini sudah 18 plus semua, jadi sudah paham lah ya. Kita tidak perlu menjelaskan panjang kali lebar karena waktu kita juga terbatas, kita masih lama lagi nanti sampai jam 4, tapi aktivitas kita full, semua sudah terjadwal. Jadi saya next point yang selanjutnya adalah hubungan yang mengandung kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosi, kekerasan finansial. Next please. Nah ini, I'm looking for love and I know what I want. Do you? Teman-teman, saya mencari cinta dan saya tahu apa yang saya mau. Bagaimana dengan Anda? Di sini saya akan membagi, ini ada berapa orang ya? Boleh menghitung 1, 2 dan 1, 2 please, Mbak Isti? Bisa dari sini menghitung 1, 2 dan 2. 3. Nah, 1. Iya. 2. 1. Iya. Oke. Boleh nggak? Duduknya jadi yang di nanti bergabung menjadi ambasador kami. Apa itu ambasador? Jadi kalau diartikan harafiahnya ambasador itu duta. Jadi perwakilan dari Pathfinder. Dan nanti akan kita jelaskan misi dan visi dari Pathfinders itu apa dan mengapa kami membutuhkan duta-duta untuk bisa bekerja sama. Dan sebelumnya perkenalkan dulu ambasador senior ambasador yang ada hari ini. Kita akan mulai dari SNR. Bisa memperkenalkan diri dulu. Pagi teman-teman. Oke. Kenalkan, saya nama lengkap saya Siti Nurrohma, atau biasa dipanggil SNR. Oke. Sejak kapan bergabung? Oh, saya bergabung sudah berapa lama ya kita? Februari 2020. 1 tahun lebih. Kayak kita generasi kedua ya dari trainer. Selamat bergabung teman-teman. Selamat pagi dan semangat selalu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yani. Nggak usah nama panjang ya, cukup singkat Yani. Saya ambasador di Pathfinder, tapi lupa ya. 1 tahun, iya. Yang itu berapa saya lupa. Yang penting saya sudah bergabung di ambasador di Pathfinder selama 1 tahun. Dan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru. Kita nanti akan bekerja sama ya bersama-sama dengan menjalankan penjangkauan. Terima kasih dan Selamat pagi teman-teman. Oke. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. luar biasa. Nyasar nggak sampai sini? Tidak. Ada yang nyasar. Kenalkan, nama saya Sherly Ingrid. Saya bisa dipanggil Sherly. Saya adalah salah satu ambasador Pathfinder. Saya TPB yang kedua barengan sama kawan SNR dan teman saya, dan kalau dihitung sudah 1 tahun lebih. Dan saya harap nanti teman-teman bisa join bersama kita bersama untuk bersama-sama kampanye kepada teman-teman yang ada yang lain untuk mengenalkan hukum dan hak masyarakat di Hong Kong dan apa itu Pathfinder, karena kita harus menyadari ya kawan-kawan di luar sana itu belum. Mbak Yani tulisannya yang bagus ini tulisanku agak cakaran. Sebenarnya nggak tahu kalau Mbak ini, yang penting tangan saya gini. Kalau memang benar dia pasti akan respon. Yang belum masukin, aku takut salah. Pakai buku biar enggak. Takkan X, anu foto di foto takkan X. Aduh, kenapa? Mbak, sini Mbak, ada di Mbak. Ini silakan, ada tempat yang senyamannya. Masih ada waktu sekitar 10 menit, santai saja teman-teman. Jam 10.15 akan Sambil nunggu yang lain. ini kok goyang? Oh, bukan goyang tapi geser. Namanya Atau di sini, ini agak enak. Ada stabilnya. Yang mau ke kamar mandi juga. kamarnya sana. Pertama tadi mana, Bu? Ini udah. Ini disesuaikan dulu ya. Ntar kamu duduk di. Karena ada 2 lagi. Ada 2 lagi.
sama duduk di bawah saja. Nanti saya telepon ya. Bye. Thank you. Oh, halo Mbak, selamat pagi. Namanya siapa? Endang Yulaten sama Ikatan. Apa IKN namanya? Yulindang Yulaten. Silakan dipakai. Silakan Mbak. Namanya siapa Mbak ya? Sri Lestari. Sri Lestari. Ini. Thank you. Saya sudah kademen keles. Ini aku juga iya. Dingin. Ringkih. Ya Allah. Ratau neng asenan Kak. Ya. Kak, ini yang kosong. menit, jadi saya tunggu sampai 20 sampai 30 menit, jadi paling tidak jalan sampai sini sampai 11.30 gitu ya. Untuk apa? Teman-teman nanti waktu outreach jangan kaget, tidak semua orang akan menerima. Jadi mungkin Mbak hamil sama siapa? Nggak mungkin aku di sini hamil atau akan ditolak. Jadi mungkin mengalami penolakan, mungkin akan apa ya, belum ngomong aja sudah nggak mau Mbak, sudah begini. Itu juga jangan merasa apa minder atau aku nggak bisa ngomong. Jangan patah semangat, kita akan terus ini ya, terus saling memotivasi. Terus nanti setengah jam 11.30 sampai jam 12 kita akan sharing apa kita ya. Jadi ya, mau jalan dulu ya. Apa sama siapa nih? Sini. Sini. Sama-sama Kak Yani. Oke. Nanti balik ya. Oke, Haji. Namanya ini? Hah? Belanja kita diperlakukan tidak sama dengan orang lokal karena memandang kita seorang pembantu, itu kita juga bisa mengadukan ke YOC dengan catatan kita harus ada bukti tanggal, waktu, atau mungkin video. Yes. Terus ada lagi, kalau misalnya mbaknya ingin itu ada masalah tentang ketenaga kerjaan, di sini juga ada nomornya labor tentang hukum ketenaga kerjaan, mbaknya bisa menghubungi. Terus ada lagi, kalau misalnya mbaknya ingin belajar tentang masalah keuangan, bagaimana memanage ya ada, tapi polanya mayoritas yang pembantu dari Indonesia, teman-teman kita dari Indonesia setelah mendapati kita hamil itu takut, karena memang ya kenyataannya banyak majikan yang tidak suka mendapati PRT-nya dalam keadaan hamil bekerja di rumahnya, kan begitu ya. Makanya ini kita mengasih tahu teman-teman, kasih info bahwa kalau kita hamil di Hongkong itu bisa berlaku. Terus ada hak-hak yang bisa kita terima, bisa kita ada hak selama kita hamil, yaitu hak cuti selama 14 minggu. Kalau kita sudah bekerja selama 40 minggu di rumah kita. Terus 1 bulan kita lebih. bisa mengakses itu layanan rumah sakit yang murah di pemerintah, di rumah sakit pemerintah Hongkong. Ya. Terus ada lagi di sini, di dalam kampus ini ada nomor-nomor penting yang lain. Misalnya nomornya konsulat. Kalau misalnya kita butuh bikin paspor, kalau ada masalah apa tentang saya nggak ingin menandatangani surat apapun, kalau mendengar majikan seperti itu langsung aja. Jangan jangan bilang gitu. Tangguhkan dulu, menghubungi ini. Bisa ada masalah ini. Nanti stafnya di sini akan membantu ngomong sama majikan. Jadi nanti ada 2 kasus kalau memang majikan tetap ingin. Majikan ada kasus dengan ketenaga kerjaan, dengan Pak vendor dengan masalah kehamilan. Ada 2 kasus. Okay? Jadi tenang aja, nggak usah saya bener kok, saya nggak salah kok. Tapi Masa saya hamil di bukan sini? menyarankan untuk hamil ya. Bekerja untuk tidak benar untuk hamil loh gue. Pas punya suami yang bakal enggak. Iya. Kita kan nggak tahu di sini. Loh, saya sendiri manusia normal ya, seorang perempuan. Siapa tahu di sini mungkin kenal dengan cowok atau gimana kan nggak tahu. Ya, entar enggak.
adil di sini itu tidak melanggar hukum. Kita ada dilindungi sama seperti orang lokal, ya. Sampai punya pikiran, aku ingin menguburkan kandungan, jangan sampai. Karena di Hong Kong aborsi itu adalah tindak kriminalitas dan itu bisa dipenjara. Ditambah 4 minggu jadi menjadi 14 minggu cuti hamil. Dengan catatan kita sudah bekerja di rumah majikan ini selama 40 minggu. Okay. Dan kita bisa mendapatkan fasilitas